Om Swastiastu, selamat datang di channel ini. Bertemu saya lagi, Beli Gede. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian baik-baik saja. Nah, hari ini di kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian untuk mereview sebuah sepatu dari brand Puma, yaitu Puma Forever Running. Ini adalah sepatu Max Cushion dari Puma, yaitu Puma Forever Run. Nah, Puma ini dibuat atau diproduksi dan dikhususkan untuk lari-lari easy run, recovery run, jadi untuk running yang santai, karena dia diciptakan sebagai sepatu Max Cushion. Nah, kali ini saya akan ajak kalian bahas dan mengulas sepatu ini mulai dari bagian upper, insole, midsole, dan outsole. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa sepatu ini sudah saya gunakan sejauh 600 kilo something plus. Nah, sepatu ini sudah cukup lama menemani saya berlari recovery, easy run. Jadi overall menurut saya sepatu ini sangat-sangat worth it untuk dibeli. Jadi langsung saja kita masuk ke bagian upper yang pertama. Nah, sepatu ini kebetulan saya dapat waktu itu dengan harga diskon, jadi sekitaran 1 juta sekian. Jadi itu masih cukup murah lah untuk sepatu lari. Nah, yang pertama kita masuk ke bagian upper terlebih dahulu. Jadi Puma Forever Running ini memiliki upper yang sangat breathable karena terbuat dari mesh yang sangat ringan. Dan selama saya menggunakan sepatu ini, saya sama sekali tidak ada kendala atau saya sama sekali tidak punya komplain untuk sirkulasi udaranya, karena pada saat saya gunakan berlari sejauh 10 kilo 15 kaki saya tidak terasa panas, jadi sangat breathable sih menurut saya untuk bagian uppernya. Jadi di Puma sendiri juga mereka punya teknologi yang diberi nama Puma PWR Tape. Jadi ini sejenis sejenis plester ya, bisa katakan seperti itulah, sejenis plester yang di bagian dalamnya memiliki daya rekat yang kalau saya bilang kuat sih tidak, cuman dia bisalah untuk merekatkan upper dengan kaos kaki kalian. Jadi ada di beberapa titik diberikan PWR tape ini, jadi di bagian samping dekat ibu jari, terus di sebelah sini juga itu isi PWR tape. Jadi teknologi ini baru-baru disematkan di semua produk Puma. Jadi kalau sebelumnya Puma saya Deviate Nitro yang pertama itu tidak dibekali dengan teknologi PWR tape. Nah, selain Puma dibekali dengan teknologi PWR tape, jadi di sepatu ini juga disematkan sebuah teknologi yang disebut dengan Run Guide System. Jadi di bagian heel sepatu ini disematkan sebuah TPU yang ada di bagian heel. Jadi fungsi TPU di bagian heel ini untuk menjaga heel kalian pada saat berlari itu tetap stabil. Jadi itulah fungsi dari Run Guide System yang disematkan oleh Puma tersendiri di sepatu Puma Forever Run ini. Nah, masuk ke bagian tang atau bagian lidah dari sepatu. Jadi sepatu ini udah dibekali dengan tang yang menyatu. Saya rasa dengan tang yang seperti itu, jadi ketika kita gunakan sepatu ini, lidah sepatunya tidak bergeser ke kanan ke kiri dan akan tetap stabil dan tetap stay di bagian punggung atau di bagian punggung kaki kita. Jadi saya rasa tang lidah yang model-model seperti ini jauh lebih baik daripada tang yang tidak menyatu dengan bagian upper atau tidak menyatu dengan tidak menjadi satu kesatuan lah dengan bagian upper sepatunya. Seperti itu untuk bagian upper dari
Puma Forever Run. Terus kita masuk ke bagian tali sepatunya. Di sini Puma menggunakan tali sepatu yang pipih. Jadi untuk line up seri sepatu Puma, dia tidak dibekali dengan tali sepatu yang bergerigi. Jadi saya kurang mengerti kenapa Puma tidak menyematkan tali sepatu yang model seperti itu. Saya rasa agar menjadi pembeda mungkin untuk seri running Puma dengan seri running brand-brand yang lainnya. Setelah itu kita masuk ke bagian insole dari sepatu ini. Jadi jika kita lihat secara sekilas, jadi insole-nya tidak ada berbeda dengan insole sepatu pada umumnya. Cuman kalau kalian lihat secara teliti lagi, di bagian tengah sini jadi dia terdapat sedikit bencolan. Jadi konon katanya dengan tipe insole sepatu yang seperti ini, jadi dia mampu menjaga stabilitas kaki kita pada saat kita berlari. Di sini tertulis bahwa midsole ini didesain dengan berkolaborasi dengan orang-orang yang expert di bidang ortopedi. Jadi Puma sudah berkolaborasi dengan orang-orang yang memang expert di dunia ortopedi atau pertulangan. Itu untuk bagian insole. Langsung masuk kita ke bagian midsole dari Puma Forever Run. Midsole dari sepatu ini menurut saya sangat empuk karena peruntukannya memang sepatu max caution. Jadi sudah selayaknya atau sudah sepantasnya Puma menciptakan midsole yang sangat empuk. Jadi biar teman-teman bisa lihat, midsole dari sepatu ini sangat empuk sekali. Jadi empuk dan sangat bouncy. Jadi sepatu ini sudah saya gunakan 600 kilo. Jadi wajar untuk di bagian bawahnya, bagian outsole-nya itu sudah banyak terkikis. Jadi teman-teman bisa lihat di sini terkikisnya di bagian midfoot, bagian tengah, cuman ya kadangkala masih juga heel strike. Habis itu nih di bagian outsole-nya. Outsole seperti biasa Puma selalu menggunakan outsole keluaran terbaiknya, yaitu outsole Puma Grip. Jadi semua produk-produk sepatu running Puma dibekali dengan outsole Puma Grip. Jadi untuk outsole dari Puma ini memang memiliki daya cengkram di aspal yang sangat-sangat baik. Jadi saya punya beberapa line up sepatu Puma running, mulai dari Deviate Nitro yang pertama, habis itu Puma Forever Run, setelah itu saya juga punya Puma Deviate Nitro Elite 2, dan yang paling terbaru juga saya punya Puma Fast Air 2. Jadi semua line up sepatu running Puma dibekali dengan outsole Puma Grip. Nah, outsole ini juga sudah beberapa kali saya gunakan di musim hujan, jadi melewati genangan-genangan air juga sangat oke. Terus melewati jalanan yang kering apalagi itu pasti sangat-sangat ngegrip. Nah, perlu diketahui bahwa di dalam midsole Puma Nitro ini terdapat midsole lagi, tapi saya lupa ini namanya, yang di dalam ini berwarna biru. Ini sangat-sangat soft, jadi foam yang ada di dalam midsole ini membantu memberikan kalian kenyamanan yang cukup baik. Cuman sangat disayangkan sekali sepatu ini sudah mulai hilang daya rekat lemnya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat, sepatu saya sudah mulai terbuka di bagian sini. Jadi dia terbuka, ya cukup mengecewakan sih. Dengan sepatu sudah saya gunakan 600 kilo sudah mulai rusak. Ini berbanding terbalik dengan Deviate Nitro yang saya miliki. Jadi Puma Deviate Nitro yang saya miliki itu saat ini sudah
memiliki massa kilometer sekitar 1000 kilometer, cuman di bagian uppernya itu masih sangat-sangat oke. Habis itu lem-lemnya juga masih bagus banget, tidak ada masalah, cuman ya bermasalahnya karena sudah 1000 kilometer ya. Jadi masalahnya hanya di bagian midsole-nya aja. Jadi sudah mulai nih daya rebound dari foamnya itu sudah sangat berkurang. Overall mungkin untuk nanti next kedepannya Puma bisa memberikan kualitas yang jauh lebih baik lagi untuk line up sepatu-sepatu daily runningnya seperti Puma Forever Run ini. Jadi mungkin untuk di bagian lemnya bisa diperbaiki agar jauh lebih baik lagi ke depannya. Nah, mungkin sekian dulu review mengenai Puma Forever Run. Jadi mungkin next kedepannya karena ada beberapa sepatu Puma saya yang belum saya review, paling kedepannya nanti saya akan update lagi mengenai line up sepatu running Puma. Karena saya cukup ngefans dengan brand ini, jadi saya punya line up daily runningnya, speed session runningnya, habis itu sepatu untuk race-nya juga saya punya, jadi cukup lengkap sih untuk line up sepatu Puma yang saya miliki. Semoga review saya dapat membantu kalian untuk menemukan sepatu yang ingin kalian beli pada saat ini. Jadi apabila kalian memiliki saran atau kritik, silakan komen di kolom komentar. Apabila saya ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Om, Santi, Santi, Santi Om. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Goodbye.